Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil review artikel dan ide riset. Kelompok 9 terdiri dari yang pertama saya sendiri, Elvira Coleta Beseleon dengan NIM 2018 310 143. Yang kedua ada Maria Yohana Bitiwol dengan NIM 2018 310 169. Dan yang terakhir ada Rohmaniar Putri Ekasari dengan NIM 2018 310 263. Judul dari artikel kami yaitu Impact of Educational Professional Qualification and Years of Experience on Accountant Job Performance. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada artikel ini yaitu teori modal manusia. Teori modal manusia merupakan pendidikan akuntansi dapat membawa keuntungan bagi perusahaan meskipun beberapa manfaat akan diperoleh pekerja. Motivasi penelitian ini yaitu melakukan riset karena dalam menghadapi tantangan yang menakutkan, kinerja karyawan akuntansi tetap menjadi ujung tombak yang memberikan sebagian besar pengaruh organisasi atas orang lain dan perilaku kerja mereka sangat menentukan seberapa baik setiap institusi mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, mengidentifikasi faktor-faktor yang memprediksi kinerja pekerjaan staf akuntansi menjadi lebih penting dalam lingkungan yang dinamis seperti perguruan tinggi. Tujuan dari riset ini yaitu untuk menyelidiki pengaruh kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan pengalaman bertahun-tahun terhadap prestasi kerja. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah aset yang tak ternilai harganya, nilai fundamental bagi individu dan masyarakat. Pendidikan memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka. Pendidikan adalah instrumen yang kuat untuk mempengaruhi pembangunan nasional. Pendidikan adalah instrumen perubahan yang dinamis. Lalu, yang kedua ada profesional. Profesional adalah orang yang dididik dengan seperangkat keterampilan yang penting dalam melaksanakan tugas yang diterapkan pada profesi itu. Mereka mempertahankan kepatuhan yang ketat terhadap kode, perilaku, dan kewajiban etis. Dan variabel yang terakhir yaitu pengalaman tahun. Pengalaman merupakan aspek penting dari pengetahuan ahli akuntan. Pengetahuan tugas staf akuntansi meningkatkan kualitas penilaian melalui kemampuan untuk mengingat prosedur yang tepat dan membedakan gangguan yang berbeda. Pengalaman bertahun-tahun dalam pekerjaan selalu ditentukan untuk sebagian besar posisi pekerjaan akuntansi karena meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Margaula akan melanjutkan yang berikut variabel dependennya itu prestasi kerja akuntan. Next. Sampel riset. Sampel dalam penelitian ini didasarkan staf beasiswa di Universitas Ibadan sebanyak 284 karyawan diambil dari departemen di beasiswa menggunakan teknik stratified sampling. Next. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini menggunakan metode analisis data yang terkumpul. Peneliti menggunakan statistik, deskriptif frekuensi sederhana, dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden statistik inferensial yang meliputi korelasi persen
dan analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi 0,05. Next. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan kualifikasi profesional terhadap prestasi kerja karyawan. Karyawan dengan kualifikasi profesional dengan ACAN melaporkan kinerja kerja yang lebih tinggi daripada kualifikasi profesional ANAN, kualifikasi profesional ANAN, dan karyawan tanpa kualifikasi profesional. Next, yang berikut keterbatasan penelitiannya ada dua. Yang pertama, keterbatasan dalam riset ini adalah setiap peneliti yang ingin mereplikasi penelitian ini harus berusaha untuk meningkatkan ukuran sampel dan melibatkan lebih banyak organisasi. Yang kedua, pengaruh perbedaan budaya dan bahasa pada hubungan antara dimensi kualifikasi pendidikan dan prestasi kerja juga harus dipelajari. Next. Peluang riset. Nah, pada peluang penelitian ini yang akan datang dapat dilakukan penelitian mengenai menarik untuk penelitian masa depan, bekerja didorong untuk menyelidiki kebutuhan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kerja akuntansi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ide riset, pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap sistem keuangan desa. Next. Teori yang digunakan, teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal, misalnya sifat, karakter, dan sikap, ataupun eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Next. Motivasi riset. Motivasi pada riset ini adalah pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak yang tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Next. Tujuan riset. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Bahwa yang dimaksud dalam keperilakuan ini adalah sikap, pelatihan, motivasi, persepsi, dan emosi apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem keuangan desa pada wilayah Kabupaten Gresik. Next. Rancangan riset. Yang pertama, sampel penelitian. Yang kedua, sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 190 responden. Adapun kriteria sekurang-kurangnya 6 bulan pengambilan sampel ini adalah menjadi perangkat desa sekurang-kurangnya 6 bulan atau 1 semester. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu rumus Solvin. Jumlah populasi adalah perangkat desa yang menjadi operator sistem keuangan desa. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Gresik sebanyak 356 desa. Dan penentuan sampel menggunakan metode random sampling. Variabel penelitian. Variabel independen
akuntansi keperilakuan yang meliputi sikap, motivasi, persepsi, emosi, dan pelatihan. Variabel dependen sistem keuangan desa. Next. Sampel riset. Dalam penelitian ini menggunakan 190 responden sistem keuangan desa di wilayah Kabupaten Gresik. Data primer dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan kuesioner dan penilaian kuesionernya menggunakan skala Likert. Next. Teknik analisis data. Teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Analisis regresi berganda. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji koefisien determinasi. Yang keempat, uji hipotesis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.